Apa-apa pun alasan, sama ada faktor alam, pemanasan global, rebut, hujan dan sebagainya, semuanya adalah kekuasaan Allah. Tiada sesiapa dapat tahan dan lawannya. Kita ikuti kebakaran di Los Angeles dan di antara punca dan sebab-sebabnya. Semoga kita semua dapat pengajaran dan insafinya. Los Angeles terkenal sebagai kota terbesar kedua di Amerika Serikat setelah New York. Kota yang dijuluki sebagai City of Angels atau Kota Malaikat ini merupakan pusat budaya, ekonomi, dan hiburan global. Kota yang berkembang pesat pada awal abad ke-20 ini juga dikenal dengan kemewahan, konsumerisme, dan budaya selebritasnya yang kental. Salah satu simbol hiburan terbesar itu adalah Hollywood, yang sekaligus merupakan sentra produksi film terbesar di dunia. Sehingga tak heran kota ini banyak ditinggali oleh para artis ternama, serta menyimpan berbagai destinasi-destinasi ikonik bagi wisatawan yang menyuguhkan pengalaman mencicipi anggur sambil melihat pemandangan laut yang menenangkan. Kemudian Topanga Ranch Motel, sebuah penginapan di perbukitan Malibu yang telah berdiri hampir 100 tahun lalu. Ada pula Teater Palisades, sebuah perusahaan teater yang berdiri sejak tahun 1963 dan ikut mengembangkan seni teater di Los Angeles. Lalu Moonshadow Malibu, sebuah restoran ikonik di Malibu yang telah menjadi tempat bersejarah lokal sejak 1966. Kota ini juga memiliki kuil yang menjadi pusat bagi umat Yahudi di Pasadena. Namun kemewahan kota ini hangus seketika setelah dihantam oleh badai Santa Ana dan kondisi cuaca kering selama berbulan-bulan. Pada Selasa, 7 Januari 2025, kebakaran hutan hebat di Los Angeles membuat kota yang mewah itu menjadi seperti neraka. Kebakaran itu awalnya terjadi di wilayah Pacific Palisades yang terkenal sebagai tempat tinggal para selebriti. Kemudian kebakaran itu meluas di berbagai titik dan menghancurkan puluhan bangunan, termasuk destinasi ikonik para wisatawan. Kebakaran hutan yang meluas itu pun membuat bangunan-bangunan bersejarah di Los Angeles hanya tersisa puing-puing. Berbagai kawasan elit di Los Angeles turut dilalap api yang menyebabkan kepanikan dan kerugian besar. Api juga sempat menyebar ke wilayah Hollywood Hills dan membakar 50 hektar area tersebut. Kebakaran ini pun dianggap menjadi salah satu bencana terbesar dan terburuk di Amerika Serikat. Kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS atau 2.121 triliun rupiah. Kebakaran ini pun membuat lebih dari 180.000 orang mengungsi, termasuk para selebriti. Adapun kebakaran ini dilaporkan telah menewaskan 24 orang selama akhir pekan. Otoritas tempat pun mengimbau masyarakat untuk menjauh dari area kebakaran. Mereka juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang berbahaya yang akan terjadi pada pekan ini. Donald Trump pendukung Israel. Sudah jadi lumrah Amerika Serikat, Israel adalah sahabat rakan karibnya. Donald Trump akan jadikan Israel bertambah ganas dan beranu. Kita ikuti pandangan apabila kebajaran di Ela berlaku, ianya amat menyakitkan api neraka balasan kekejaman Israel dan Amerika ke atas Palestin Gaza. Neraka, namun Los Angeles, Amerika Serikat yang terbakar hebat pada Rabu 8 Januari. Hal senada disampaikan kelompok aktivis sayap kiri Kode Pink. Ia mengaku tidak terkejut dengan musibah yang dialami Amerika Serikat. Pihaknya mengatakan kebakaran di LA merupakan karma Amerika Serikat karena menggunakan uang pajak untuk mendanai militer Israel. Pada akhirnya senjata yang diberikan Amerika Serikat untuk Israel digunakan membunuh warga Palestina. Aktivis di AS menyalahkan bantuan senjata AS untuk Israel atas krisis kebakaran hutan Los Angeles. Kelompok sayap kiri Code Pink dan Jewish Voice for Peace mengaitkan kebakaran besar dengan pendanaan untuk Israel yang memicu kecaman dari kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi AS mengecam aktivis anti-Israel pada hari Kamis karena menyalahkan Israel atas krisis kebakaran hutan Los Angeles. Beberapa kelompok dan komentator anti-Israel menghubungkan perang di Gaza dan pengeluaran militer AS di Israel dengan kebakaran dahsyat tersebut. Code Pink, kelompok aktivis sayap kiri, mengatakan di Instagram, ketika pajak AS digunakan untuk membakar orang hidup-hidup di Gaza, kami tidak akan terkejut ketika api itu kembali menyala. Kelompok itu juga mengatakan pihaknya menekan Senator California Alex Padilla di kantornya di Washington, D.C.,
dengan menghubungkan perang dengan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Los Angeles, California, Amerika Serikat semakin meluas. Kondisinya pun mencekam. Langit menjadi merah terang dengan kepulan asap dan abu yang berterbangan di bawah angin sejak 7 Januari 2025. Ribuan bangunan terbakar, puluhan orang dilaporkan tewas dan belasan lainnya hilang. Pakar menduga kerugian yang disebabkan oleh kebakaran Los Angeles ini mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lantas, apa yang menyebabkan besarnya kebakaran hutan di Los Angeles? Ada sejumlah faktor, mulai dari fenomena alam hingga penataan tata ruang kota yang dinilai memicu besarnya kobaran api. Berikut sejumlah faktor yang mempengaruhi besarnya kebakaran hutan di Los Angeles. Kombinasi perubahan iklim dan fenomena angin kencang Santa Ana jadi faktor pemicu pertama yang menyebabkan dahsyatnya kebakaran di Los Angeles. Angin kencang sejatinya sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di California dan wilayah Amerika Serikat lainnya. Tapi kenapa angin Santa Ana kali ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran? Jadi, fenomena Santa Ana terjadi ketika area bertekanan tinggi yang luas terbentuk di bagian dalam Amerika Serikat bagian barat, tepatnya Great Basin. Nah, angin yang melewati wilayah itu terus bergerak menuju pegunungan Sierra. Saat turun, udara semakin kering dan kecepatannya bertambah. Kecepatan angin Santa Ana bisa mencapai 95 hingga 160 km per jam. Ketika angin Santa Ana melaju dengan cepat, debu dan partikel yang dibawanya saling bergesekan dengan vegetasi di California Selatan yang kering kerontang. Gesekan antara angin dan debu dengan tanaman kering itulah yang berpotensi menyebabkan terciptanya percikan api. Jika sudah ada percikan api, kebakaran akan sulit dipadamkan karena kencangnya angin membantu menyebarkan api dengan cepat, ditambah dengan tanaman kering yang saling berdekatan. Adapun tanaman di Los Angeles mengering tak lain dan tak bukan karena dampak dari perubahan iklim yang kontras. Jadi pada tahun 2022 dan 2023, hujan deras mengguyur Los Angeles. Bahkan dalam periode itu, curah hujan di Los Angeles mencapai 133 cm. Hujan yang berlebihan itu kemudian membantu tanaman di wilayah tersebut bertumbuh lebih subur. Tapi tahun 2024, curah hujan California begitu rendah, menyebabkan kelembapan turun drastis dan tanaman mengering hingga rentan terbakar. Ditambah, angin kencang juga turut menyulitkan petugas penyelamat yang memadamkan api lewat helikopter. Sudah menyulitkan pemadam kebakaran dan membantu api meluas dengan cepat, angin Santa Ana juga berperan menimbulkan cuaca yang mendukung terciptanya lebih banyak api. Jadi begini, ketika api memanaskan udara di atasnya, terciptalah arus udara yang cukup kuat untuk membentuk awan pirokumulatif yang besar. Awan badai itu berbahaya karena bisa mengeluarkan sambaran petir yang dapat memicu lebih banyak kebakaran di dekatnya. Intinya, dampak dari kombinasi antara angin dan api lah yang memperburuk kebakaran hutan di Los Angeles. Penyebab besarnya kebakaran selanjutnya adalah penataan tata ruang kota di California yang dinilai buruk. Jadi, penataan tata kota Los Angeles adalah kawasan penyebaran atau urban sprawl. Nah, wilayah-wilayah perbukitan yang selama ini jadi zona penyangga kebakaran hutan, kini berubah menjadi permukiman karena jenis tata kota yang menyebar. Mau tak mau, pohon-pohon yang bisa menahan kebakaran pun harus ditebang. Yang tersisa hanyalah tanaman hias seperti perdu ataupun semak yang tak bisa menahan api dan justru memperburuk luasan kobaran. Selain penataan, ketidakpatuhan mayoritas penduduk di Los Angeles akan aturan membangun gedung pun jadi salah satu faktor yang mendukung besarnya kebakaran. Jadi, dalam standar pencegahan kebakaran modern, sudah diatur material-material apa saja yang tahan akan kebakaran. Namun, karena banyak rumah yang dibangun sejak tahun 1990, otomatis material yang digunakan pun belum sesuai dengan standar pencegahan kebakaran.
Selain penggunaan material bangunan, banyak pula penduduk Los Angeles yang tidak mematuhi aturan 2 meter area pertahanan dari api. Adapun aturan itu mewajibkan penduduk untuk menetralkan ruang seluas 2 meter di sekeliling rumah mereka dari pagar kayu, tanaman hias, perdu, dan semak. Tujuannya, jika ada kebakaran, maka rumah tidak akan ikut terbakar karena ada jarak 2 meter dari benda-benda yang mudah terbakar. Faktor ketiga yang menyebabkan sulitnya mengendalikan api adalah krisis air di Los Angeles. Jadi, selama kebakaran merebak, banyak sistem air hidran yang mengering karena kebutuhan yang tinggi dan pemutusan aliran listrik. Banyak aliran listrik di Los Angeles diputus bukan tanpa alasan. Sebab, jika aliran listrik terus menyala, sejumlah pihak khawatir kabel tegangan tinggi akan jatuh dan menyebabkan lebih banyak kebakaran. Maka, petugas pemadam kebakaran pun memanfaatkan generator untuk memompa air dari hidran. Namun tetap saja, kobaran api terlalu besar jika hanya memanfaatkan air dari hidran. Sulitnya situasi di Los Angeles itu pun turut disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 10 Januari 2025. I think you're getting a bad rap. I know you're getting a bad rap about these fire hydrants don't have enough water in them. Give me a break. Give me a break. What this is all about is the utilities, understandably. What they did is they cut off power because they're worried about these high tension lines coming down and causing more fires in the wind, right? When they do that, guess what? They shut off the power that controls the ability to pump the water. And so now they're getting generators. I mean, this is complicated stuff. You're going to have a lot of demagogues out there trying to take advantage of it. But you Tolong like, share, komen, subscribe.